Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama itu ada saya sendiri, Anis Rofaah, yang kedua ada Muhammad Ramadhani Wijaya, dan yang ketiga ada Obid Gitarianto. Nah, dalam pembahasan video kali ini dengan judul Peran Penggunaan Agunan di Bank Islam. Nah, di mana di dalam judul tersebut terdapat poin-poinnya. Yang pertama itu ada tentang pengertian agunan. Nah, yang kedua itu ada jenis-jenis agunan, dan ketiga itu ada dasar hukum agunan, yang keempat itu ada fungsi agunan, dan kelima itu ada dasar-dasar penetapan nilai agunan, dan yang keenam itu ada fungsi agunan dalam pembiayaan bank syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian agunan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan itu berasal dari kata jamin atau yang artinya itu menanggung. Nah, jaminan ini adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Nah, agunan ini adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Nah, menurut pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ini menyebutkan tentang pengertian dari agunan. Nah, agunan ini merupakan jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah menerima fasilitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis agunan. Nah, agunan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada jaminan utama dan jaminan tambahan. Nah, jaminan utama ini merupakan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan atau merupakan objek dari pembiayaan itu sendiri. Nah, kemudian adanya jaminan tambahan. Nah, jaminan tambahan ini merupakan barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai yang ditambahkan sebagai agunan apabila dalam penilaian pembiayaan atau analisis pembiayaan bank belum memperoleh keyakinan atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Selanjutnya yaitu tentang dasar hukum agunan. Nah, dasar hukum agunan ini terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dalam Al-Quran itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283, dan yang kedua ada Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. D. Fungsi agunan. Yang pertama, menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya. 2. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya. Yang ketiga, memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan. Yang terakhir, memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cedera janji. Selanjutnya, dasar-dasar penetapan nilai jaminan. Jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut, karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya atau harga pasar pada saat itu. Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang digunakan di atas harga yang sesungguhnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Dani. Apa sih fungsi agunan dalam pembiayaan perbankan syariah? Pentingnya agunan dalam pembiayaan bank syariah adalah sebagai salah satu sarana perlindungan hukum bagi bank dalam mengatasi resiko
yaitu agar terdapat suatu kepastian dan keyakinan bagi pihak-pihak bank bahwa nasabah debitur, nasabah penerima fasilitas pembiayaan, akan melunasi pinjamannya sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah. Apabila pengertian keyakinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Syariah dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23/69/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit yang menyebutkan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan. Maka jika agunan adalah jaminan tambahan, itu berarti bahwa keyakinan bank untuk memberikan pembiayaan dapat ditafsirkan secara a contrario sebagai jaminan pokok. Dalam praktik perbankan, jaminan diartikan secara luas meliputi agunan dan penanggungan baik bersifat perorangan maupun jaminan perusahaan. Jaminan secara sempit hanya agunan yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, sedangkan agunan pokok adalah barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. Dan agunan tambahan merupakan barang-barang lain yang tidak dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. Pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia, jaminan tersebut digolongkan menjadi dua macam, yaitu jaminan material, kebendaan, seperti gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan, dan jaminan imaterial, perorangan. Jaminan kebendaan memiliki ciri kebendaan, dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan bersifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Seperti jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang melalui orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Adapun jaminan dalam konsepsi ekonomi Islam, ini dilahirkan dari konsep rahan dan kafalah. Dalam akad rahan, penjaminan dilakukan dengan cara nasabah penerima fasilitas rahin menyerahkan harta benda atau barang-barang yang bernilai ekonomis marhun kepada bank syariah selaku pihak yang berpiutang murtahin, di mana harta yang dijaminkan tersebut masih dalam tanggungan si rahin, berbeda dengan rahan yang menjadikan harta sendiri sebagai utang. Kafalah menjadikan pihak lain sebagai jaminan. Agunan dalam praktik pembiayaan perbankan syariah berlandaskan pada Fatwa DSN MUI nomor 68/DSN/MUI/3 Romawi 2008 tentang rahin tasjili memperbolehkan adanya jaminan barang, yang dalam perkembangannya terbit Fatwa DSN/MUI nomor 92/DSN/MUI/4/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahan al-tamwil al-masuk bi ar-rahan, yang menegaskan adanya kebolehan penggunaan agunan pada pembiayaan atau penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah. Keberadaan DSN MUI melalui kedua fatwa yang dikeluarkan tersebut merupakan wujud DSN MUI sebagai sole interpreter of Islamic economy di Indonesia yang memberikan jawaban atas perdebatan ketika timbul pertanyaan apakah agunan boleh digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pembiayaan dalam bank syariah, bahkan telah menjadi hal yang diwajibkan bagi nasabah penerima fasilitas pembiayaan bank syariah. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.